Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Agung Hidayat, NRP 20352111068 dari Departemen Teknik Infrastruktur Sipil. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu kesalahan berpikir, kemudian macam-macam kesalahan berpikir, kemudian argumen tentang video yang akan saya tampilkan, kemudian pendapat tentang video yang akan saya tampilkan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu kesalahan berpikir. Kesalahan berpikir adalah kekeliruan penalaran yang disebabkan oleh pengambilan kesimpulan yang tidak sah dengan melanggar kaidah-kaidah logika atau susunan dan penggunaan bahasa serta penekanan kata yang menyebabkan asosiasi atau pertautan gagasan yang tidak tepat. Kemudian faktor yang mempengaruhi kesalahan berpikir ada 3, yaitu emosi, lingkungan, dan status sosial. Kemudian jenis-jenis kesalahan berpikir ada 6, ada straw man, kemudian ad hominem, appeal to popularity, genetic fallacy, stereotyping, dan yang terakhir adalah over generalisasi. Dan untuk selanjutnya saya akan menampilkan video tentang kesalahan berpikir. Selamat menonton. Mengapa kalau saya mengucapkan yang disebut negatif dilaporkan, kalau yang positif justru dipuji gitu? Padahal dua-duanya statusnya adalah ucapan. Bisa nanggap nggak, Kapitra dan teman-teman Anda? Gini, kan itu ajaib kan? Saya susah menangkap saya mohon Ya karena itu jadi susah. Saya mohon hak bicara juga. Saya mohon hak bicara. Tidak dibiasakan untuk berpikir sistematis dan konseptual gitu. Cukup dulu. Oke, Bang Kani, saya mau balas dulu Bang Kani. Ya ini semua orang mau jawab Anda. Oke, nanti saya jawab ulang. Bang Kani, karena dia banyak. Ya udah, tapi jangan panjang-panjang. Saya ingin katakan begini. Rocky tidak mengerti apa yang namanya universitas hak. Sehingga dia lupa tentang kewajiban dia. Ketika orang bicara, menjadi kewajiban Anda mendengarnya. Ketika Anda lagi ini saya mulai dari awal yang Anda katakan, ya. Nah, Anda bicara kebebasan, tapi Anda sebenarnya sedang mengeksplorasi kedungguan Anda sendiri, karena dengan keliaran berpikir, dengan loncatan-loncatannya justru tidak sistematis. Anda ingin memaksakan orang masuk ke dalam pikiran Anda, dan orang ingin menjadi Anda. Itu yang tidak bebas sebenarnya. Itu yang menamai memonopoli kebenaran. Sementara ketika Anda punya hak, maka kita punya kewajiban menghargai pendapat Anda. Anda tidak dapat menghargai pendapat orang. Itulah Anda tidak mengenal universitas kebenaran. Ketika Anda kehilangan kebenaran, maka di depan mata Anda ini semua orang salah. Tidak ada kebenaran selain kebenaran absolut Anda. Anda menjadi Firaun sendiri, bahwa kebenaran menjadi milik Anda. Itu yang ingin saya katakan. Tidak ada universitas di dunia itu. Itu satu poin. Satu poin. Saya tambah dulu ya. Tunggu dulu. Saya terangkan dulu ya. Saya juga bisa menerangkan lebih dari Anda. Oke. Ya, Lanjutkan. Nah, bagaimana Anda Tapi nanti kasih tahu saya kapan berhenti supaya saya bisa terangkan itu. Bukan saya terangkan, saya tunjukkan di mana Anda ingin merampas kebebasan saya sehingga atau Anda menjadi pemerintah yang harus saya melaporkan semua aktivitas saya. Saya kasih itu, nanti saya terangkan cara Anda menggunakan kata itu. Belum tentu kedunguan itu bisa saya pahami. Karena cara kita berpikir berbeda. Dan itulah perbedaan, dan itulah kebebasan masing-masing orang berbeda dalam melihat. Oke, sekarang giliran Pak Jul. Dari video cuplikan tersebut bisa disimpulkan bahwa orang yang berkacamata melakukan kesalahan berpikir, di mana dia melakukan kesalahan berpikir jenis ad hominem. Ad hominem sendiri yaitu di mana kesalahan berpikir yang digunakan untuk menyerang pribadi dari orang yang melontarkan sebuah argumen. Cara ini kerap dilakukan dengan tujuan untuk melemahkan argumen dari lawan bicara. Dan bisa kita lihat, tadi orang yang berkacamata seperti ngotot ingin membenarkan apa yang dibenarkannya, tidak menerima apapun pendapat dari orang lain. Dan itu merupakan kesalahan berpikir.
Kesalahan berpikir dapat terjadi karena beliau tidak mendengarkan bicara dari lawan bicaranya secara keseluruhan, sehingga menyebabkan miskomunikasi atau bisa dibilang kurangnya informasi yang masuk, sehingga membuat orang yang berkacamata tadi seolah-olah dia ingin hanya pendapatnya yang benar. Menurut pendapat saya, sebaiknya menghindari sikap seperti itu, karena itu merupakan tindakan yang bisa dibilang semena-mena ya, tidak memberikan kesempatan orang lain untuk berpikir atau melontarkan pendapat, dan itu tidak baik untuk kelangsungan masyarakat apabila dalam suatu organisasi atau masyarakat. Ya cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.